Oke, di sini saya Ruben Cornelius Yagian ingin menjelaskan ya materi mengenai intensif UTBK Fisika yang berkaitan tentang materi kelistrikan dan materi, tapi kita akan lebih fokus ke ini aja dulu ya, kelistrikan dan magnet. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai suhu dan kalor ya. Nanti kita akan bahas secara detail ke depannya. Oke. Di sini ada soal SPMB tahun 2004. Nah, di sini ditanyakan pada setiap titik sudut itu mempunyai segitiga sama sisi ya. Dikatakan bahwa segitiga sama sisi ini mempunyai panjang sisi yaitu 2/3 ya. Dimana di sini diketahui bahwa setiap titik sudut dia memiliki suatu muatan positif yang dimana bermuatan positif Q. Selanjutnya, kuat medan dan potensial listrik di pusat segitiga ini. Jadi ditanya berapa kuat medan dan potensial listriknya, yang dimana kuat medan dan potensial listrik ini berada di pusat daripada suatu sudut daripada muatan tadi ya. Jadi kita bisa buat di sini, misalkan kita buat jadi warna hitam, diketahui tadi bahwa ada tiga muatan, tetapi dia membentuk segitiga, itu segitiga sama sisi ya. Kita harus tahu dulu di sini. Artinya kita bisa buat di sini, kita hapus dulu ini. Kita hapus di sini, di sini. Nah, terus katanya di sini ada muatan, kita anggap ini Q1, ini kita anggap Q2, ini kita anggap Q3. Setelah itu diketahui bahwa panjang sisi katanya sisinya itu panjangnya 2/3 ya. Dimana kita harus tahu bahwa setiap panjang sisi daripada segitiga sama sisi dari suatu tiga sisi ini itu adalah sama. Jadi kita simpulkan bahwa panjang sisi daripada Q1, Q3, Q2 maupun Q1 dan Q2 itu sama, yaitu 2/3. Terus di sini diketahui bahwa kuat medan dan potensial listrik pusat. Jadi kita anggap bahwa di pusatnya itu ada ini. Jadi kalau misalnya di pusat di antara suatu muatan-muatannya, kita menganggap bahwa di sini ada suatu titik sudut daripada suatu muatan dan potensialnya. Artinya kita menganggap dari Q1, Q2, Q3 sampai ke pusat itu sama karena segitiga sama sisi. Nah, disinilah dia ada suatu kuat medan dan suatu potensial listrik. Nah, di sini kita harus tahu dulu. Selanjutnya apa nih? Nah, kita analisa dulu di sini. Bahwa di sini dikatakan bahwa dia mempunyai suatu sisi 2/3 dan diketahui bahwa ini adalah segitiga sama sisi. Ingat, kalau misalnya segitiga sama sisi, maka sudut daripada ketiga ini pun harus sama. Ya, itu apa? 360 dibagi 3. Berapa? 120. Dari sini ke situ ada 120 derajat, ini 120 derajat, ini 120 derajat. Ya, karena dia memiliki tiga sudut, dia mempunyai sisi yang sama. Jadi kita mendapatkan suatu sudut satu sudut daripada suatu itu adalah 120 derajat. Nah, jadi terus bagaimana kita mau mencari Q1 ke pusat? Ada rumusnya, yaitu mencari rumus daripada suatu segitiga sama sisi itu adalah ini. Dirumuskan kalau kita mau mencari Q1 ke ini, kita anggap ini dari Q1 sampai ke pusat, ada rumusannya yaitu adalah 1/3 dikali S/3. Ini rumusan singkatnya. Jadi kita mensubstitusikan nilai S ya. S itu apa? Sisinya 2/3. Jadi kita substitusikan mendapatkan 1/3 dikali 2/3 dikali akar 3. Akar 3 kali akar 3 3. Jadi 3/3 dikali 2 1. Jadi dapatkan R-nya adalah 2. Ya. Nah, di sini paham ya? Paham karena ini masih
masih dasar dalam hal di sini ya, tentu. Nah, selanjutnya apa nih? Kita udah mendapatkan nilai R. Nah, di sini kita harus tahu bahwa kuat medan listrik daripada suatu Q1, Q2, Q3 itu sama. Dan kita tahu bahwa kuat medan listrik itu merupakan satuan satuan apa? Besaran besaran vektor. Dia bergerak. Nah, di sini kita tahu bahwa dia diam. Artinya ya, jadi dia diam dan juga apa? Sudut ketiga vektor itu sama. Nah, kalau misalnya dia diam, maka kita definisikan bahwa nilai energinya pun akan sama dengan jika ke suatu keseluruhannya. Maka kita akan dapatkan ya energi total itu apa? Energi 1 ditambah E2 ditambah E3. Kan definisi ini kan karena dia diam, maka kita anggap bahwa E-nya itu adalah 0. Maka E1 tambah E2 tambah E3. Ini kita harus tahu dulu artinya nilai keseluruhan total E-nya ya. Nah, selanjutnya kita kan udah artinya udah menentukan bahwa potensi listriknya itu adalah 0. Ya, nah selanjutnya kita mencari nilai apa? Nilai kuat medan. Nah, kuat medan ini berhubungan dengan suatu potensial listrik, yang dimana potensial listrik ini merupakan suatu besaran skalar. Nah, kita tahu bahwa rumusan daripada suatu potensial listrik itu adalah KQ dibagi R. Ini kita harus tahu dulu. Nah, maka kalau misalnya dia potensial listrik juga sama dengan suatu E, maka juga merupakan suatu besaran skalar. Jadi kita bisa mengartikan bahwa nilai suatu P total itu adalah P1 tambah P2 tambah P3. Dimana kita tahu bahwa V1 adalah KQPR, dan kita melihat bahwa nilai muatannya pun sama dan R-nya pun sama. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa P1, P2, P3 sama. Artinya apa? KQ per R, karena dia ada 3, kita sama, jadi kita 3 KQ per R. Kan begitu. Nah, di sini kita dapat bisa menghubungkan dengan R ya, dimana R-nya itu 2, kita substitusikan ke sini. So kita akan dapatkan nilai V adalah 3 K. Jadi kita dapatkan 3 per 2 KQ. Oke. Ya. Jadi kita dapatkan nilai suatu potensial listrik yaitu adalah 3 per 2 KQ, dan nilai energi suatu potensialnya adalah 0. Kalau misalnya ada 3 muatan ya, dimana muatannya sama dan dia berada pada satu sudut segitiga sama sisi, jadi kita merupakan jawaban D. Isi. Next ya. Nah, di sini ada nomor 4, soal nomor 4. Nah, di sini dikatakan bahwa ada gambar. Ya, di sini ada bola satu, bola kedua. Nah, bola ke satu ini kita anggap sebagai R1 dan ini kita anggap R2. Dimana R1 ini jari-jarinya memiliki jari-jari sebesar 1 cm dan R2 memiliki jari-jari 2 cm. Nah, sebelum kedua bola ini dihubungkan dengan kawat, bola kecil ini kalau misalnya bola kecil ini kita anggap sebagai bola ini, artinya dia dikatakan bahwa memiliki jari-jari muatan 2 kali 10⁻7. Jadi kita buat di sini bahwa nilai Q1 adalah 2 kali 10⁻⁻7 kolom. Setelah itu, sedangkan bola besar tidak diberi muatan, maka kalau misalkan Q2 tidak diberi muatan, maka kita buat bahwa nilai Q2 ini akan sama dengan 0. Nah, sini dikatakan bahwa selanjutnya kuda bola akhirnya dihubungkan dengan kawat. Nah, jadi pertanyaan di sini itu dia disuruh adalah menyatakan bahwa benar, apakah pernyataan satu benar, pernyataan 2 benar, pernyataan ketiga benar, pernyataan keempat benar. Di sini ketahui bahwa yang pertama itu ditanya medan muatan, rapat muatan, dan potensial. Oke. Nah, jadi di sini daripada analisa ini kita dapat mendapatkan bahwa nilai muatan 1
memiliki jari-jari 1 cm dan Q1 adalah 2 kali 10 minus 7, dan ini muatannya 0 dan memiliki 2 ya. Nah, kita tahu kan, kita akan membahas dulu yang pertama. Apakah benar yang pertama ini medan listrik itu 2 kali 10 pangkat 2 Newton Coulomb? Nah, di sini kita tahu bahwa jika bola ini kan kita anggap satu bola konduktor yang dihubungkan dengan kawat kan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa muatan ini mengalir dari bola konduktor dari 1 ke 2. Kenapa dari 1 ke 2? Karena muatan yang 2 ini 0, dan kita tahu bahwa kalau beda potensial listrik itu kita harus artikan dalam tanda kutip dia mengalir dari tinggi sampai ke rendah, sama seperti aliran sungai, bahwa potensial itu harus mengalir dari tinggi ke rendah. Jadi karena muatan yang satu ini tinggi dan muatan kedua ini 0, maka kita menyimpulkan bahwa muatan yang ke satu itu mengalir ke muatan kedua, yang dimana akan mengakibatkan suatu menyeimbangkan di situ, maka didapatkan suatu beda potensial yang sama ya, paham ya? Nah, misalkan kita anggap bahwa muatan bola satu itu adalah Q1, muatannya adalah Q1, dan kita anggap juga bahwa muatan bola yang kedua itu adalah Q2. Nah, jadi kita melihat bahwa potensial setelah dihubungkan, maka kita bisa artikan dalam aksen ya. Kalau bisa dalam fisika, kalau misalnya sudah itu didefinisikan sebagai aksen, maka kita akan dapatkan P1 aksen adalah P2 aksen. Atau P1 aksen ini kita bisa dapatkan dengan tahu bahwa definisi daripada suatu nilai daripada medan listrik itu adalah KQ per R. Jadi kita definisikan K kali Q1 dibagi R1 akan sama dengan K kali Q2 dibagi R2. Ingat, K ini adalah tetapan yang dimana di segala apapun muatannya itu memiliki konstanta yang sama. Karena kita mau mencari nilai Q1, maka kita dapatkan nilai Q1 nya adalah R1 per R2 dikali Q2. Nah, diketahui bahwa R1 1 cm dan R2 adalah ini 2 cm kan, dan ini adalah 1 cm. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa nilai Q1 adalah setengah Q2 muatannya. Nah, di sini kita dapat bahwa hubungan daripada nilai suatu muatannya ya, muatan 1 dan muatan 2, bahwa setengah Q2 nilai Q1 itu. Selanjutnya, kita dapat menghubungkan dengan suatu nilai-nilai yang tadi. Nah, jadi kita akan menghubungkan bahwa dalam suatu total muatan didefinisikan sebagai ini, bahwa artinya nilai Q1 tambah Q2 akan sama dengan Q1 tambah Q2, dimana diketahui bahwa nilai Q1 itu adalah setengah Q2. Kita substitusikan setengah Q2 ditulis lagi Q2, yaitu adalah Q1 muatan 1. Diketahui bahwa muatan 1 adalah 2 kali 10 minus 7, jadi 2 kali 10 pangkat minus 7 ditambah muatan yang bola kedua itu 0, jadi kita definisikan sama dengan 0. Setengah tambah 1 yaitu adalah 3/2. Kalau menurutnya kita 3/2 Q2 2 kali 10 pangkat minus 7, jadi kita dapatkan nilai Q2 itu sekitar 4/3 ya, 4/3 dikali 10 pangkat minus 7 Newton Coulomb. Nah, ini kita dapat nilai Q2 nya. Nah, jadi benarkah Q2 itu 2 kali 10 pangkat 6? Salah ya. Kalau misalnya dia 2 artinya 4/2, tapi ini sini 4/3, dan ini pun muatannya pangkat 2, ini pangkat minus 7, jadi pernyataan yang satu adalah salah. Nah, pernyataan yang kedua kita lihat di sini. Diketahui bahwa muatan kedua dikatakan bahwa bolanya itu adalah 4/3. Nah, tunggu. Ya, pernyataan yang kedua pun ini sorry. Oke, pernyataan yang kedua ini benar lah ya. 4,7 kali 10 benar. Ini pernyataan yang satu salah karena 2 kali 10. Nah, selanjutnya pernyataan yang ketiga, dapat muatan pada bola pertama itu oke. Kita mau menghubungkan dapat muatan ya, adalah dikatakan 0,08 C, dan ini potensial listrik. Kita harus tahu bahwa yang nilai 4 itu, pernyataan yang ketiga 4 itu kita harus tahu bahwa kita tahu kan kalau kita menghubungkan dengan suatu potensial listrik,
sih namanya, atau kita kalau mau mencari dapat muatan ya, karena kita disuruh mencari dapat muatan, kita tahu kan bahwa rumusan daripada dapat muatan ini tahu adalah Q1 dibagi A1. Jadi dapat muatan itu adalah suatu pembagian daripada suatu muatan dibagi suatu luas penampang. Nah, Q1 diketahui bahwa memiliki setengah Q2. Setengah Q2 dibagi A1. A1 itu kan karena dia berbentuk lingkaran. Jadi kita mencari rumus daripada suatu lingkaran, bahwa didefinisikan rumusnya 4VR kuadrat. Karena kita meninjau pada muatan pertama, jadi R1 kuadrat. Nah, selanjutnya kita apakan? Diketahui bahwa nilai jari-jari daripada satu bola 1 itu adalah 1 cm. Artinya kalau kita ubah ke meter, jadi kita ubah jadi 10 pangkat minus 2 M. Kalau misalnya kita lihat di sini, artinya setengah nilai Q2 berapa? 4/3 ya, 4/3 ini kita substitusikan kali 10 pangkat minus 7 dibagi 4pi dikali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan, ini nilai R nya. So kita bisa proses, maka kita akan dapatkan hasil yaitu sekitar 5,3 ya, 5,3 kali 10 pangkat minus 5. Nah, jadi bener nggak nih dapat muatannya ini? Salah. Jadi pernyataan yang 3 salah, pernyataan kedua benar, pernyataan ke-1 salah, dan yang keempat kita mencari potensial listrik. Nah, yang keempat bagaimana mencarinya? Nah, di sini kita harus tahu bahwa ditanya bahwa adalah potensial listrik. Kalau misalnya potensial listrik itu adalah Q2 per R, tapi di sini ditanya adalah potensial listrik pada bola kedua, maka kita akan dapatkan nilai P2 adalah K dikali Q2 dibagi R2. Nah, kita tahu bahwa nilai konstanta itu kan konstanta daripada subpermeabilitas itu 9 kali 10 pangkat 9 kan. Nah, dikalikan nilai Q2. Q2 didefinisikan sebagai 4/3 dikali 10 pangkat minus 7 dibagi R2 2 cm. Jadi kalau kita ubah ke meter, 2 kali 10 pangkat minus 2. So, kalau kita kalikan semua ketiga itu 6 ya, 6 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, ini kalau kita eksponensial maka min 7 tambah 2. 7 tambah 2 berapa? 4. Jadi kita dapatkan 6 kali 10 pangkat 4 volt. Jadi jawabannya 4 benar. Jadi pertanyaannya benar itu apa? Yang benar adalah yang 2 dan yang 4, sedangkan yang 3 dan 1 salah. Oke, isi. Next ya. Gampang ya, gampang. Oke, gampang. Nah, di sini kita dibahas soal nomor 6. Nah, di sini diketahui bahwa katanya ada 4 buah muatan yang masing-masing Q1, Q2, Q3, Q4, yang dimana masing-masing muatan ini diletakkan dalam suatu sudut bujur sangkar, yang dimana bujur sangkarnya itu memiliki sisi 0,2 meter 20 cm. Nah, diketahui bahwa suatu epsilon atau suatu permeabilitas vakum ya itu adalah epsilon 0, maka ditanya potensial listriknya itu berapa. Nah, di sini kita harus tahu dulu, menganalisa dulu sebelum kita menghubungkan ke dalam suatu kelistrikan. So, dikatakan bahwa katanya dia muatannya itu ada di sudut-sudut daripada suatu persegi, maka kita dapat bisa menyimpulkan seperti ini. Nah, di sini. Nah, kita anggap bahwa nilai ini itu adalah Q1, kita anggap nilai ini adalah Q2, kita anggap nilai ini adalah Q3, kita anggap nilai ini adalah Q4. Dimana yang Q1 diketahui dia memiliki muatan negatif, itu adalah minus 2 mu kolom. Q2 memiliki suatu muatan, yaitu adalah 1 kali mu kolom. Q3 memiliki muatan, yaitu adalah minus 1 mu kolom. Q4 memiliki muatan, yaitu 1 mu kolom. Nah, di sini kan dia berada dalam suatu sudut yang berbentuk suatu apa namanya itu bujur sangkar. Jadi kita dapat bisa melihat bahwa ada hubungan antara Q1 dan Q4 dan Q3 dan Q2. Nah, jadi kita tahu ada rumusan agar kita bisa mencari nilai R dari sini ke sini. Itu ada rumusan apa coba? Setengah daripada diagonal bidang.
kan itu. Jadi kalau kita mau mencari Q3 ke pusat, maka kita akan lihat di sini bahwa adalah setengah dikali diagonal bidang. Matematik ya. Nah, ingat bahwa diagonal bidang itu apa? 0,2 dikali akar 2. Ya kan? Iya. Nah, jadi kita lihat di sini, maka kita akan dapatkan diagonal bidangnya sekitar 0,2 dikali akar 2. Kita harus tahu dulu geometri dalam suatu apa namanya itu jejer genjang ini ya. Itu kan jejer genjang, sorry, apa namanya, bujur sangkar. Jadi kita mendapatkan di sini set 0,1 ya, atau kita dapatkan sekitar akar 2 per 10. Akar 2 per 10 apa? Kita mau mengubah terhadap senti, maka kita ke meter jadinya ya, ke meter. Jadi ini akar 2 per 10 meter. Nah, selanjutnya agar kita mau mencari nilai potensial dan juga kita mendapatkan nilai R. Jadi rumusan dari potensi listrik itu apa? Sigma K dikali Q per R. Ingat, sigma K ini merupakan suatu jumlah muatan ini. Jadi kita anggap sigma ya. Itu rumus umumnya. So kita memasukkan nilai-nilai tadi, artinya diketahui bahwa nilai konstantanya sama, bisa kita keluarkan. K adalah sigma Q per R. K dikali nilai daripada suatu sigma, yaitu apa? Atau kita R nya kita keluarkan ya, akar 2 per 10. Kita jumlahkan muatan-muatannya, itu adalah minus 2 mu ditambah 1 mu dikurang 1 mu ditambah 1 mu. Kita bisa coret ini habis. Min 2 mu tambah 1, jadi kita dapatkan minus ya. Nah, so kita dapatkan jawabannya adalah 10 per akar 2K minus 1 mu. Nah, so selanjutnya kita akan menghubungkan dengan suatu apa namanya, atau gini aja, kita mengalihkan apa namanya nilai penyebut agar kita rasionalkan. 10 akar 2 per 2 5 akar 2 mu K ya. Jadi kalau kita melihat di sini, itu kan artinya bahwa nilai K, tahu nilai K itu kan permeabilitas, bahwa definisi daripada permeabilitas itu apa? 1/4 V mu 0. Nah, jadi kita bisa mendeduksikan nilai apa namanya, nilai K ini, maka kita akan dapat 5 akar 2 dikali mu per 4 V dikali epsilon 0. Nah, di sini potensial yang ada dalam jawaban apa? Apa jawaban? Oh, ini minus ya, lupa saya. Ini minus karena sini ada minus. Jadi jawabannya B ya. Ya, jawabannya adalah B. Isi ya, isi. Next. Nah, di sini ada soal. Ini gampang. Dua buah muatan titik yang masing-masing sebesar 10 dan 4 yang terpisah sejauh 10 cm. Jadi katanya di sini ada dua muatan. Muatan yang pertama memiliki 10 mu solom, dan yang muatan yang kedua ini kita anggap 1, 2, yaitu apa? 4 mu kolom. Dimana dari Q1 sampai Q3 itu terpisah sejauh 10 cm. Kalau kita mau mengubah ke meter, maka 0,1 m. Nah, di sini kedua muatan itu adalah medium yang memiliki permeabilitas relativitasnya 3. Artinya kalau misalnya dia dalam suatu permeabilitas 3, maka kita kan epsilonnya itu sama dengan berapa yuk? 3. Nah, jadi kita di sini ditanya itu apa? Gaya. Oke, jadi sebenarnya ada rumusannya gampang, bahwa rumusan gaya daripada dua muatan listrik itu apa? K
per epsilon dikali Q1 dikali Q2 per R square. Ya udah, kita substitusikan bahwa nilai konstanta itu adalah 9 dikali 10 pangkat 9, bahwa variabilitasnya adalah 3. Q1 berapa? 10 mu dikali 4 mu dibagi jarak, itu 10 cm. Maka kalau 0,1 kan 1 per 10. Jadi kita bisa buat, kalau misalnya kita ubah ke eksponensial, jadi 10 pangkat minus 1 dikuadratkan. So, di sini kita akan mendapatkan 3 kali 10 pangkat minus 9, 40 bagi 10, atau kita dapatkan berapa itu hasilnya, 12 ya, 12 ya, 12 Newton ya. Jadi jawabannya adalah B. Jadi kita pertama-tama ingat rumus ini. Ini rumus gaya dua muatan. Ya, kita harus tahu dulu. Gampang. Next. Nah, di sini nomor 11. Ya, di sini butuh penaharan ya. Menarik sih itu soalnya. Di sini kita harus tahu dulu. Di sini dikatakan bahwa pada percobaan belikan butiran-butiran oli itu bermuatan negatif yang dimana disemprotkan pada ruang yang tak bertekanan dan diberi medan listrik sebesar 3 kali 10 pangkat 4 volt ya, meter ke bawah. Selanjutnya sebuah butiran ya yang bermasa 2 kali 10 menit teramati bergerak ke atas. Oke, jadi di sini kita bisa melihat di sini ya, bahwa artinya kalau misalkan dia disemprotkan dalam suatu, jadi kita anggap dalam ada suatu percobaan bilan, di mana percobaan bilan itu didefinisikan sebagai ini. Nah, ini dia percobaan bilan, di mana kita menganggap bahwa yang atas itu memiliki suatu muatan positif, lempengannya jadi muatan negatif. Nah, kita tahu bahwa dalam suatu potensial listrik pasti dia akan bergerak dari positif ke negatif nilai potensial listriknya. Nah, terus diberikan di sini dilihat di sini, kita lihat ya, bahwa sebuah lingkaran bermasa teramati bahwa dia bergerak ke atas. Artinya di sini ada suatu butiran yang bermasa. Nah, di mana butiran bermasa ini memiliki suatu hubungan antara muatan listrik dan suatu gravitasi, maka dia akan bergerak ke atas dan juga dia akan bisa bergerak ke bawah diakibatkan oleh gaya yang ke atas, yaitu adalah suatu diakibatkan dalam muatan listrik ini, bahwa yang ke atas diakibatkan suatu muatan dikali potensial, dan yang ke bawah itu adalah gaya beratnya, karena kita menganggap selalu bahwa ke bawah itu adalah gaya berat daripada muatan. Nah, jadi kita menganggap bahwa ini adalah partikel bermuatan negatif. Ingat, kalau misalnya partikel buatan negatif, dia akan bergerak ke positif. Negatif ke positif, dia akan selalu bergabung, dia akan melekat. Kalau positif ke positif, dia akan selalu menjauh. Nah, kalau misalkan negatif ke positif mendekat, maka muatan negatif akan bergerak kepada suatu lempeng positif. Nah, dan juga kita melihat bahwa ada gaya berat yang dimana membawa suatu muatan juga ke bawah. So, di sini kita bisa melihat artinya ada suatu kesetimbangan, yaitu kita bisa menghubungkan dalam suatu hukum Newton, yaitu apa? Sigma F adalah MA. Ingat gaya-gaya yang bekerja di sini. Kita menganggap bahwa nilai QI itu adalah ke atas positif dan W itu adalah negatif. So, kita bisa buat artinya Q dikurangi W adalah M kali A. Atau kita bisa buat QE adalah, ingat berat itu definisikan mg, massa kali gravitasi yang adalah massa kali A. Kita mau mencari nilai QE, maka kita dapatkan QE adalah mg tambah ma, karena muatannya masanya sama, maka mg plus A. Nah, jadi kita kalau mencari nilai Q aja, so kita akan mendapatkan nilai Q nya adalah mg plus A dibagi E. Ini dulu yang kita harus tahu ya. Nah, jadi kita udah dapat nilai muatannya.
Dari sini karena dia bergerak, maka kita bisa mengkaitkan bahwa pergerakan ini dan dihubungkan dalam suatu hukum Newton. Kita bisa menghubungkan dalam suatu gerak GLBB, yaitu apa? Gerak lurus berubah beraturan dengan menghubungkan suatu hukum Newton agar mendapatkan nilai percepatan. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, di sini kita harus tahu bahwa rumus GLBB itu apa? V0 dikali T ditambah setengah AT square. Ingat, S-nya di sini diketahui bahwa sebuah butiran, teramati bergerak ke atas, katanya butirannya bergerak ke atas ke arah posisi 2,5 cm. Jadi kita dapatkan di sini, artinya S-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 2. Ini kita ubah ke meter. Kecepatan awal berapa? Kita anggap bahwa kecepatan awalnya adalah 0 karena diberikan di sini ya. Ya, intinya kita anggap bahwa dia diam, bahwa kecepatan awalnya diam dan waktu itu katanya 0,1 sekon ya. 0,1 ditambah setengah karena kita mau mencari percepatan dan kita dapatkan 0,1 kuadrat. 0,1 kuadrat. Jadi kita bisa mendapatkan nilai percepatan ya. Artinya ini kita kalikan kedua ruas, maka kita akan dapatkan nilai A-nya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Jadi kita udah dapat nilai Q-nya. Artinya kita bisa mensubstitusikan Q ini ke situ, ke dalam muatan ini. Kita bisa memasukkan percepatannya nilai kemuatan. Maka kita dapatkan nilai muatannya berapa? Muatannya tadi ketahui bahwa 2 kali 10 pangkat minus 15. Selanjutnya dikali gravitasi 10 meter per sekon, percepatan 5 dibagi E-nya, energinya 3 kali 10 4 nilai potensialnya, bukan energi, potensial. Yaitu adalah 3 kali 10 pangkat 4 volt. Jadi 10 tambah 5, 15. 2 kali 15, 30. 30 bagi 3, yaitu ada berapa? Kita dapatkan 3 kali 10 pangkat minus 14 dibagi 3 kali 10 pangkat 4. Kita dapatkan jawaban 1 kali, kita pindah ke atas, eksponensial 10 pangkat minus 18 kolom isi. Ya, jadi kita harus tahu dulu konsep-konsep daripada hukum Newton, muatan, karena ini lumayan soal hot sini. Next. Nah, ini juga soal odds, tapi nggak terlalu susah, asal kita tahu dulu konsepnya. Nah, di sini dikatakan bahwa katanya ada sepasang benda yang bermassa M katanya dan bermuatan Q. Artinya kalau kita lihat sini ada bandul, kita hubungkan, artinya ini dia bermassa M bandulnya ini. Nah, selanjutnya massa tali itu diabaikan dan gesekan diabaikan. Gesekan apa nih? Gesekan udaranya diabaikan. Di sini jika konstanta adalah Kb dan percepatan gravitasi G, maka pernyataan yang benar ini apa? Benar nggak dari sini? Nah, di sini kita harus analisa dulu ya terhadap ini dulu nih, bandul ini. Kita analisa, misalkan di sini ada bandul, misalkan kita buat ini ada tegak lurus. Kita anggap, artinya kalau misalnya ini kita anggaplah ini adalah pi per 2, theta per 2 sudutnya, dan ini dari ke sini, dari bandul sampai ke sini itu adalah memiliki panjang L. Kita menganggap bahwa bandul ini, bola ini dia masih bergerak ke kiri, dia akan berkiri. Artinya kalau kita analisa dia memiliki gaya, kita anggap ini Fc, dia bergerak ke kiri, dan tentu bandul ini juga memiliki gaya berat. Nah, kalau misalkan sudut dari sini adalah theta per 2, maka kita bisa menganggap dari titik sini sampai ke sini itu adalah memiliki sejauh d per 2. Nah, kalau kita bisa melihat lagi terhadap suatu bandul, terhadap suatu ininya, kita definisikan dalam suatu keseimbangan geometri, maka kita akan dapatkan ini juga theta per 2 sama. Nah, di sini kita harus tahu dulu analisanya. Jadi ada gaya-gaya di sini dan juga kita mendapatkan jaraknya. Ingat, kalau misalnya kita lihat daripada segitiga ini,
kita bisa mendapatkan artinya tan theta itu adalah depan samping. Kita lihat di sini bahwa diketahui tannya itu apa? Theta per 2 sudutnya ya. Dan depannya berapa? Depannya itu adalah ini kan, kalau kita karena dia sudutnya ke sini, maka depannya ini, yaitu dia dari titik sini sampai ke sini, yaitu apa? FC dibagi W. Kalau kita melihat ke sini ya, dalam bidang ini. Oke. Nah, so kita bisa buat bahwa nilai FC ini didefinisikan sebagai K, karena kita dalam bumi ya, kita hubungkan DK KQ KG dikali K dikali E dikali Q square dibagi D square. Nilai FC nya di sini kita lihat KQ per R. Ingat ya, ke bawah nilai F muatan itu KQ per R. Kita menganggap bahwa dia ada dua muatan di sini. Kita menganggap ada satu muatan ke kiri, kita anggap maksud, tapi kita meninjau di sini. Artinya di sini ada muatan pertama, muatan kedua. Di mana muatannya sama? Kalau misalnya muatan sama kita kalikan, maka kita anggap dapat Q kuadrat. Maka kita bilang K Q kuadrat dibagi jaraknya D kuadrat. Ini kan muatan, gampang ya. Nah, dibagi apa sih namanya? W-nya, yaitu adalah M kali G. Ya udah, gampang. Kita bisa mengalihkan, maka kita akan dapatkan KQ kuadrat adalah MG dikali D kuadrat dikali tan theta per 2. Maka karena kita mau mencari nilai muatan, karena di sini kan ditanyakan bahwa muatan, maka pernyataan yang benar kita lihat sini. Kita pertama-tama mencari muatan. Q kuadrat adalah benar, MG D kuadrat tan theta per 2 dibagi KE. Karena kuadrat kita bisa mengakar kuadratkan, maka dapat kita Q-nya adalah MG dikali D kuadrat dikali tan theta per 2 dibagi KE. Nah, jadi kita bisa melihat dengan menghubungkan suatu hubungan trigonometri dan kita menghubungkan terhadap suatu nilai voltmeter potensial. So, jadi kita dapatkan nilai muatannya adalah, mana jawabannya nih? Berapa jawabannya tuh? Sekitar A ya jawabannya ya. Ya, jawabannya adalah A. MG dikali D kuadrat dikali tan theta per 2 dibagi K. Yang mendekati adalah A ya. Ya, jadi jawabannya Q aja A di sini yang benar. Nah, next. Di sini gak ada jawaban. Ini salah. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Ya, ini ada soal. Diketahui bahwa katanya di sini ada diketahui 3 kapasitor yang dimana disusun seri. Nah, di sini diketahui bahwa kapasitansi yaitu 120 μF, 60 μF, 40 μF. Ditanya di sini kapasitansi susunan seri. Oke, gampang. Ini gampang. Jadi kita tahu bahwa artinya di sini ada seri 120 μF, 60 μF, di sini 40 μF. Ingat kalau seri itu sama dia ya. Nah, jadi di sini ditanya kapasitansi. Maka kalau misalnya ditanya kapasitansi, itu artinya C total. Berapa kapasitansi totalnya? Ya udah, rumus daripada suatu kapasitansi itu adalah seper kapasitansi daripada suatu keseluruhan, itu adalah seper bukan seri ini ya, ini paralel, sorry.
So kita akan mendapatkan nilai sorry. Maka kita akan dapatkan C1 tambah seper C2 tambah seper C3. Ini seri ini, sorry. Karena ya sudah, seper C1 berapa? 120, C2 seper 60 tambah seper 40. Ya udah, kita kalikan kedua dengan samakan penyebut. Ya gampang lah ya. Jadi kita dapatkan tuh 60 kali 40 dibagi 120 ditambah 120 dikali 40 dibagi 60 ditambah 120 dikali 60 dibagi 40. Kan begitu. Nah, jadi ini kira-kira kita dapatkan sekitar, kita kalikan, ini kita kali 2, ini kita kali 3. Kalau kita dapatkan maka 6 per 120 ya. Artinya ini adalah seper CR ya. Maka kita akan dapatkan CR-nya adalah 120 per 6. 120 per 6 kita dapatkan sekitar 20 New Farad. Jadi berapa jawabannya, ada nggak? 20. Oke, ada jawabannya E, isi. Next. Dari sini ada soal. Nah, di sini ketahui bahwa ada bola konduktor dengan jari-jari R yang memiliki rongga berbentuk bola yang berjari-jari A yang dihitung dengan A-nya lebih besar dari R2. Di pusat bola, dokter letakkan muatan. Oke. Nah, di sini katanya ada suatu bola konduktor yang diletakkan dalam suatu konduktor. Jadi, di sini artinya ini itu adalah bola konduktor 1 dan di luarnya pun ada bola konduktor 2. Ini adalah R1 dan ini adalah R2. Ya kan gitu. Nah, katanya bahwa medannya itu adalah, sini ditanya bahwa berapa sih besar kuat medan di R/2 ini. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa dia memiliki dua bola konduktor. Artinya kalau misalnya kita mencari nilai potensialnya, maka E-nya itu adalah penjumlahan dari E1 tambah E2 daripada nilai E keseluruhan ini, ya kan gitu. Nah, so kita menganggap bahwa nilai medan E2 itu, medan yang kedua itu adalah sama dengan 0. Ya, kita menganggap bahwa E2 itu adalah sama dengan 0. Karena misalnya E2 sama dengan 0, maka ini kita bisa mengenalkan, maka E-nya adalah E1. Yang artinya nilai E adalah E1 berapa? K dikali Q, jaraknya itu diketahui ditanya adalah R/2. Jadi R/2 dikuadratkan. Maka kita akan dapatkan jawabannya berapa tuh? 4 K dikali Q dibagi R kuadrat. Nah itu ya, bener gak ada jawabannya? Ada ya, jawabannya C. Next. Nah di sini ada soal. Nah di sini kita lihat nih. Di sini ada hambatan pengganti rangkaian katanya. Oh, ditanya hambatan pengganti rangkaian dari sini. Nah, di sini kita lihat dulu. Analisa dulu kita di sini. Nah, di sini kita kita lihat bahwa ini merupakan suatu terdapat suatu induktor kan. Induktor itu penghambat. Konduktor melandasi gitulah konduktor. Jadi konduktor sama induktor itu berbeda atau berkebalikan. Nah, di sini kita lihat jika induktor yang kita hitung hambatannya, yang kita menganggap bahwa induktor ini tidak mempunyai hambatan.
Kalau kita mencari induktornya dengan menghitung, kita tahu juga bahwa induktor sini tidak mempunyai hambatan. Di situ apa? Nah, jadi kita bisa menganggap bahwa antara daripada suatu hubungan di sini kita definisikan bahwa di sini nilai R1. Ini kan R1 nih. Ini R1, ini kita anggap R2, ini R3 resistor ya, hambatan. Kita anggap tidak ada hambatan. Maka kalau kita mencari nilai suatu secara paralel dalam suatu bidang hambatan resistornya itu, maka 1 RP paralel adalah 1 R1 ditambah 1 R2. Kita mau mencari dulu di dalam bidang ini ya. Dalam bidang 1, yaitu bidang kedua, R1 adalah 1/10 ditambah 1/10. Berapa tuh? 2/10, yaitu jawabannya kalau kita RP di bawah, jadi kita dapatkan 10/2 yaitu 5 ohm ya. Nah, jadi kita lihat, kita udah mendapatkan suatu hubungan antara hambatan di bagian satu ini. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa yang itu paralel, kita mengingat sini bahwa nilai paralel dan R3. Karena kita sudah menghitung paralel, kita bisa menghubungkan dengan R3, yang artinya adalah hubungan seri. Jadi kita definisikan bahwa nilai RS itu adalah apa? RP ditambah R3. Paralel 5 ditambah R3 adalah berapa tuh? 5 juga ya? 5. Ini seri. Jadi kita dapatkan 10 ohm. Ini nilai apa namanya? Hambatan seri. Nah, selanjutnya kita bisa menghubungkan terhadap R4. Nah, jadi kita bisa mendapatkan hubungan paralel lagi. Jadi 1/RT adalah 1/RS ditambah 1/R4. Seri berapa tadi? 10. R4 adalah 40. 40 kali 10 50/400. Kalau kita lihat di situ adalah sekitar 5/40 ya. Artinya kita dapatkan 1/8 ya. Atau kita dapatkan RP-nya adalah 8 ya. Jadi kita mendapatkan bahwa hambatan pengganti, karena di sini ditanya adalah hambatan pengganti ya, artinya kita dapatkan jawabannya adalah 8 ohm. Isi ya, isi. Jadi kita harus tahu dulu hubungan daripada suatu hambatan, rumusan daripada suatu hambatan sini ya, dan mengetahui kondisi daripada seri dan kondisi di paralel. Gampang. Next. Di sini ada nomor 25. Nah, di sini nomor 25 ini lumayan unik ya. Nah, di sini kita lihat ada ulat. Ulatnya itu 2,5 cm. Saya baru dengar nih ada hubungan dari ulat dan ini. Lumayan apa? Nah, di sini dia katanya ulatnya bergerak searah dengan aliran elektron katanya. Dimana kalau tembaganya 2 mm di sini katanya. Jadi kita bisa buat di sini nilai 2 mm ya. Itu berdiameter 2 mm. Artinya kalau misalnya kita kuban meter ini 2,5. Ini kalau misalnya senti, dan ini kalau misalnya milimeter, maka -3 kalau kita ubah ke meter. Nah, terus arus listrik itu adalah 8 ampere ya, sini 8 ampere, dan hambatan kawat adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Yang ditanya beda potensial. Kalau beda potensial apa? Beda potensial itu definisikan sebagai V. Ingat, V itu apa? I kali R. Dimana kita tahu bahwa kalau kita hubungkan terhadap rho muatan situ, R itu adalah rho dikali panjang dikali alas penampang.
yang artinya kalau misalkan dia berbentuk suatu, karena kita menganggap bahwa ini itu kan berbentuk lingkaran tuh. Kalau kita mau mencari luas daripada suatu kelas penampang A ini, kalau bisa berbentuk lingkaran, maka adalah seperempat V dikali D square, kan begitu. Jadi kita definisikan bahwa nilai V itu apa? I dikali rho dikali L per seperempat V dikali D square. Jadi kita dapatkan berapa? Ya udah, kita substitusikan saja di sini ya. Nilai I tadi berapa? 8. Nilai rho 1,6 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter dikali L 2,5 kali 10 pangkat minus minus 2 ya, dibagi seperempat. Nilai Pi itu kita anggap 3,14, dan nilai D nya itu berapa? 2 kali 10 pangkat minus 3, dimana dikuadratkan. Kalau kita proses berapa nih? Oh ya, ini kita proses, maka kita akan dapatkan sekitar 10 ya. Ini kita bisa coret, ini kita coret. Bukan, kita kalikan, ini kita kalikan. 8 kali 4 32, 30 kali 1,6 bagi 3,14. Ini 2. Jadi kalau kita kalikan sekitar 10 ya, 10 ya. Jadi 10 pangkat berapa tuh? Ya minus 3 jadinya ya, minus 3 volt ya, volt. Karena ditanya ini adalah beda potensial. Jadi kita dapatkan 10 pangkat minus 3 volt. Easy. Next. Nah, di sini ada soal. Nah, di sini diketahui bahwa jika sebuah generator mempunyai daya output ya, output itu keluar itu P, dan tegangan keluaran V, dihubungkan di sebuah pabrik yang menggunakan kabel yang membuat total R. Ditanya daya masuknya berapa. Di sini kita harus ada suatu penalaran. Artinya di sini kita definisikan bahwa artinya daya yang keluar itu definisikan sebagai P, tegangan yang keluar didefinisikan sebagai V. Yang ditanya daya masukan yang dikirim. Nah, artinya kita dapatkan bahwa kita menganggap juga bahwa ini hambatan, kalau kita hambatan total itu kita definisikan R. So daripada hal yang sudah diketahui tadi, kita disuruh mencari daya yang masuk berapa. Di sini kita harus tahu teori yang dimana dalam beberapa suatu hal, di sini kita harus mengetahui bahwa hambatan kabel ini akan menimbulkan suatu disipasi daya. Ya. Apa disipasi daya? Itu disipasi daya itu adalah suatu daya yang hilang. Daya yang hilang. Atau kita sebut juga daya hilang dan P disipasi. Sehingga kalau misalkan hambatan kabel ini mempunyai suatu disipasi daya atau memiliki suatu daya yang hilang dikarenakan suatu hambatan itu, maka dapat kita simpulkan induksi ini daya yang masuk itu akan P yang keluar dikurangi P disipasi. Artinya P in, P out itu P ya. Tahu bahwa disipasi itu didefinisikan sebagai I square kali R, maka I square R ya. Jadi kita dapatkan jawabannya, kita tahu bahwa nilai I kalau kita hubungan terhadap hukum Newton VIR. Kalau kita mendapatkan nilai I adalah V per R. Substitusikan kembali, maka P kurang V per R dikali sorry. Kalau kita menghubungkan terhadap volt, bukan VIR.
Kita bisa ya, ntar ya. Saya lupa. I ini kita bisa ubah jadi paper V karena kita menghubungkan terhadap beda potensial. Maka I ini jadi square dikali R. Sorry, bukan, ini V bukan, aduh. Nah, jadi kita akan definisikan P dikurangi V square dikali R. Atau kita jawab, mendapatkan jawaban P dikurangi V square per V square dikali R. Jadi jawabannya apa? Ya. Nah, sini saya mau mengulang kembali. Sini kita harus tahu bahwa jika ada suatu anak kabel, ini akan menimbulkan, jika ada anak kabel yang punya hambatan, di sini ada suatu efek yang menimbulkan suatu disipasi. Disipasi itu merupakan suatu daya yang keluar daripada suatu resistansi itu, atau terjadi suatu resistor yang melewati resistor hambatan itu, ya. Jadi kita dapat definisikan bahwa artinya P yang keluar akan ditambahkan dengan ini, ya. Ingat isi ya. Oke, ini konsep konsep listrik, ya, gampang. Next. Ya, ini soal yang cukup sering dibahas di SBMPTN. Nah, di sini katanya ada sebuah logam yang bermassa 1 kg dan panjang 1 meter yang diletakkan pada suatu rel logam yang terhubung dengan sumber arus konstan sehingga pada rangkaian mengalir 2,5 ampere. Rangkaian tersebut berada pada daerah yang bermedan magnetik seragam dengan besar B dan searah pada gambar. Oh, yang di sini ditanya adalah nilai beta. Berapa nilai medan magnet daripada suatu percobaan ini? Nah, di sini kita harus tahu dulu konsep. Dimana kalau misalkan ini kan kita melihat sini bahwa kita lihat dari atas. Ya, ini merupakan suatu batang logam. Ini kita anggap ada hubungan. Nah, dimana logam yang satu dan logam yang kedua ini itu dihubungkan dengan kabel, dimana di sini adalah sumber arusnya. Nah, dan diketahui bahwa jarak daripada logam satu dan bola 2 itu adalah L. Nah, kalau misalkan ada arus listrik, ada sumber arus yang dimasukkan dan dihubungkan dan ada medan magnetik berdasarkan suatu gagal induksi mengatakan berarti akan menimbulkan suatu kecepatan, di mana kecepatan ke kanan maupun kecepatan ke kiri. Nah, tentu di sini dikatakan bahwa kita baca dulu. Maka nilai B maksimum. Oh, di sini katanya ada syarat. Nilai B maksimum agar batang tetap diam. Nah, artinya kalau misalkan ada hubungan sumber arus dan medan magnet, maka akan menimbulkan kecepatan. Tentu dia bisa bergerak kecepatan ke kanan, bisa bergerak kecepatan ke kiri, batang ini ke kiri, bisa ke kanan. Dan juga kita bisa mengetahui kalau bisa diam, maka sini bola ini bukan bola. Gaya gesekan antara batang homogen ini kan batang homogen. Dan suatu logam ini itu akan memiliki gaya gesek agar dia tetap diam, karena kita meninjau di sini agar tetap diam. Maka di sini kita harus tahu bahwa rumus awal daripada suatu gaya itu adalah Bill kan. Bill dikali sinus alfa, di mana B itu adalah medan magnet, ini I itu arus listrik, L itu panjang. So, dan juga kita tahu bahwa kalau kita anggap sebagai gesek, maka mu kali mg, di mana ini adalah W dan ini merupakan suatu konstanta gesek. Nah, jadi kita bisa menghubungkan karena dia berkaitan dengan suatu
tetap diam, maka kita anggap dengan hubungan hukum Newton mengatakan adalah sigma F adalah diam karena dikatakan bahwa dia diam, seperti yang dikatakan di sini. Jadi kita akan dapat bahwa yang berkaitan di sini ada hubungan adalah gaya Lorentz, gaya median magnet yang menggerakkan dikurangi gaya gesek. Gaya gesek ini harus sama dengan 0 agar diam. Maka kita pada ruasan yang negatif, maka F adalah gaya gesek. Nah, ini kita harus tahu dulu ya. Ini kata kuncinya. Artinya nilai F ini kan kalau gaya Lorentz itu kan bil dikali sinus alfa, dan nilai gaya gesek adalah mu kali mg. Ya sudah, kita mencari nilai B maksimum, maka B adalah mu mg dibagi I kali L sinus alfa. Kita dapatkan jawabannya mu berapa tadi mu? Atau kita substitusikan nilai-nilai tadi berapa? Nilai daripada mu 0,25, nilai massanya berapa? 1 dikali gravitasi 10 ya. 10 dibagi arus listrik 0,5 dikali L 1 dikali sinus alfa. Karena dia tegak lurus, kita anggap 1 juga ya. Jadi kita dapatkan jawabannya adalah 5 Tesla. Gampangnya gampang. Jawabannya adalah E. Ya. Nah, di sini ada soal yang lumayan lah pemahamannya, kita harus tahu dulu. Di sini katanya ditanya besaran hambatan pengganti. Gampang. Nah, jadi kita harus tahu di sini 1 mu F ini. Di sini dia kapasitor ini tidak mempunyai hambatan. Tidak mempunyai hambatan kapasitor itu ya, kita lihat ya. Ini ada hambatan, tapi di sini tidak ada hambatan. Maka rangkaian ini bisa kita ubah ya. Jadi kita ubah jadi gini. Nah, karena dia tidak punya hambatan, kita bisa ubah seperti ini kan. Kita anggap bahwa nilai R1 adalah 2 ohm, R2 adalah 3 ohm, R3 adalah 10 ohm, R4 adalah 10 ohm, dan R5 adalah 10 ohm. Nah, kita lihat di sini. Nilai daripada suatu R3 dan R4 itu kan paralel. Ya enggak? Nah, maka kalau misalkan kita mencari nilai R3 dan 4, maka kalau misalnya paralel adalah 1 per R3 tambah 1 per R4, 1 per 10 tambah 1 per 10. Kita dapatkan 2 per 10, 10 per 2, 5 ya. RP nya adalah 5 paralel ya. Jadi kita bisa melihat di sini, kalau kita harus cari hubungan antara 3 dan 4 itu memiliki suatu hambatan pengganti yaitu 5 ohm, maka kita bisa juga mencari hambatan pengganti dari misalkan kita anggap ini titik A sampai ke titik B. Titik B ini artinya di sini itu apa? Adalah seri, atau kita sahabatkan R1 tambah R2 tambah RP. R1 tadi sama dengan 2, R2 sama dengan 3, RP ada 5. Ini 5 tambah 5 10 ohm. Jawabannya adalah D. Easy. Next. Berapa soal lagi kita lihat ya. Ntar lagi. Di sini
ada soal bahwa katanya ampere meter mempunyai hambatan 18 ohm yang berdaya ukur 10 mA. Agar dapat membentuk 100 mA maka harus dipasang hambatan. Nah, kita lihat di sini bahwa dia mempunyai daya ukur, ya, daya ukur 10 miliampere sorry, dan resistor hambatan ya kita anggap ya, ini kan resistor itu katanya 18 ohm. Nah, jadi ada pertanyaan di sini, jadi bagaimana sih hambatan agar ampere meter ini meningkat? Jadi ampere yang daripada suatu 10 ini akan meningkat menjadi 100 miliampere, ini berapa? Nah, di sini suatu penalaran, di sini kita harus tahu. Kalau misalnya meningkat, maka kita harus tahu bahwa dari daya ukur dari 10 miliampere, maka kita harus menaikkan menjadi 100, maka kita akan kalikan nilai n-nya. Nilai n-nya. Ya, artinya n-nya kita definisikan 100 dibagi 10, yang artinya kita dapatkan 10. Karena kita mau menaikkan jadi 100 miliampere, maka n-nya 100 per 10, kita dapatkan nilai n-nya adalah 10. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai daripada suatu R-nya, yang dimana R dibagi N kurang 1. R ini dikatakan memiliki hambatan 18 ohm. N 10 dikurangi 1, 9, 18 per 9, 2. Jadi berdasarkan suatu hubungan di sini dan kita menghubungkan rumus yang ini, maka kita akan mendapatkan 2 ohm, yang dimana 2 ohm ini kita susun secara paralel, not seri ya. So dipasang dengan R, jadi kita dapatkan jawaban berapa itu, D ya, 2 paralel dengan ampere meter ya. Ini buat penalaran, ini nomor 37. Ini langsung saja biar cepat. Nah, di sini katanya perhatikan rangkaian, besar rangkaian. Nah, diketahui dari A sampai D. Nah, di sini kita tahu diketahui katanya dari sini, katanya A ya, sampai ke sini, set 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 set, sini titik B. Nah, dari A ini dia mengalir arus itu 0,01 ampere. Terus hambatan ini itu adalah 100 ohm. Hambatan yang kedua diketahui 700 ohm. Hambatan yang ketiga diketahui bahwa sini epsilonnya adalah 3 volt. Jadi kita bisa mau mencari tegangan listrik. Nah, kalau misalnya tegangan listrik ada rumusan, dimana ini hafalan saja bahwa rumusan listrik itu sigma epsilon ditambah sigma I kali R, dimana sigma epsilonnya 3 volt ditambah sigma IR, keluarkan I sigma R 3 tambah I berapa R itu, R1 tambah R2 ya, karena sini kita lihat R1 tambah R2. Jadi kita dapatkan bahwa epsilon itu adalah minus 3. Kita anggap minus 3 karena dia berlawan arah, maka minus 3, bahwa arus listrik 0,01 ampere, jadi 0,01 ampere, satuannya volt, jadi R1 100 ditambah 700. So kita dapatkan voltnya adalah 5 volt. Isi. Jadi kita dapatkan jawabannya adalah D. Ini rumusnya ya, harus tahu dulu rumus. Nah, di sini kita harus tahu hafalan atau teori. Di sini ada sebuah muatan listrik minus 1 kolom yang bergerak dengan kecepatan 20 meter per second ke kanan. Ke kanan katanya masukin medan magnet 0,1 Tesla. Dia katanya masuk ke bidang. Nah,
Jadi kalau misalnya kita lihat sih ada teori, kalau misalkan ada tanda cross ini artinya apa? Keluar bidang. Masuk bidang. Kalau misalkan ada tandanya dot, ini artinya keluar bidang. Anggap saja, misalkan di sini ada panah, ini panah ini kan asal runcing kan, runcing, dan ini kalau misalnya dia menjauhi, misalkan pengamat kita melihat di sini, dia pasti kalau misalnya dia menjauhi kita akan melihat X, tapi kalau misalnya dia mendekati kita melihat titik. Jadi kita kesimpulkan dia kalau misalnya dia keluar bidang maka akan berbentuk X. Kalau misalnya keluar bidang akan mengarah ke kita, kalau misalnya mengarah ke kita akan berbentuk dot. Sebaliknya yaitu cross. Nah, ditanya di situ adalah apa? Besar dan arah geomagnet magnet. Nah, di sini diketahui katanya adalah masuk bidang. Kalau masuk bidang maka XX. Nah, terus katanya di sini ada muatan ya. Ada muatan listrik. Diketahui bahwa kita anggap sini ada muatan listrik ya, muatan listrik. Kita anggap sini muatan listrik di mana bermuatan Q ya. Dia memiliki kecepatan, diketahui katanya kecepatannya ke kanan. Ke kanan ya. Oh ya, ke kanan. Sini dia bergerak ke kanan dengan kecepatan v kita anggap. Kalau bisa ke kanan, maka ada suatu hubungan dari suatu medan dan magnet, medan dan arus, yang dimana artinya kebalikan daripada suatu kecepatan adalah arusnya, yaitu I, dan Q ini akan ke bawah, yaitu adalah gaya F nya. Atau ini kita menggunakan suatu kaidah tangan kanan bisa. Nah, jadi kalau kita melihat di sini aturan ini, artinya kita dapat bisa menimbulkan suatu besaran gaya magnet, di mana besaran gaya magnet ini definisikan suatu B dikali Q dikali V. Nah, kita substitusikan bahwa B tadi sama dengan 0,1 kali 1 kali 20. Kita dapatkan 2N ya. Nah, di sini kita lihat karena muatannya itu kan bergerak ke kanan dan arus ke kiri. Dan kita lihat di situ medan magnet itu masuk. Kalau misalnya kita lihat dalam suatu kaidah tangan kanan, maka kita peroleh bahwa gayanya akan ke bawah F kalau kita memperoleh. Jadi kita akan mendapatkan gayanya adalah 2N ke arah bawah. Jawabannya adalah D. Isi. Jadi kita harus tahu di sini adalah konsep kaidah tangan kanan. Oke, isi. Ini langsung saja lah ya. Saya mau menggunakan cara cepat, tapi gini lah kita konsepnya. Di sini flux magnet dihasilkan oleh medan magnet. Ditanya flux magnetnya. Nah, jadi ada rumusan daripada flux magnet ini, ada definisikan adalah B dikali A kali cos theta. Ini itu adalah flux magnet. Nah, dikatakan bahwa diperkecil katanya. Jadi kalau misalnya flux magnet diperkecil, setengah B dikatanya, dia diperkecil jadi setengah B. Ya ditanya berapa flux magnet yang dihasilkan di situ. Nah, maka kita akan definisikan kalau misalkan dia seperti ini, dapat kita simpulkan bahwa dimana kita tahu bahwa aksen itu adalah dua kali lipatnya ya. So artinya kita dapatkan nilai daripada suatu fluxnya itu adalah ini. Jadi kita dapatkan bahwa ini katanya ini ya, setengah B ya, setengah B 2A ya, 2A dikali cos theta, atau kita dapatkan BA cos theta karena kita coret, yang artinya BA cos theta itu kan didefinisikan sebagai ini, jadi sama saja. Jadi kita akan dapatkan bahwa fluxnya sesudah ini akan sama saja dengan sebelumnya, itu kita dapatkan jawabannya V. Gampang. Ini cuma pakai rumus saja kok, masukan rumus.
Dua soal lagi. Nah, di sini katanya ada sebuah kawat berbentuk persegi di mana memiliki luas 0,02 diletakkan pada bidang datar. Ditanya di sini besar dan arah induksi. Nah, di sini kita harus tahu, kita lihat sendiri, ketahui dulu bahwa katanya nilai A-nya 0,02 meter kuadrat. Atau kita lihat ya, sebuah kawat 0,2 meter diletakkan pada bidang datar. Badan magnet seragam diberikan pada bidang tersebut dengan arah menembus ke dalam bidang badan. Kalau misalnya intinya menembus lah. Nah, secara tegak lurus yang menjauhi pembaca. Kalau bisa menjauhi pembaca maka cross, ya. Nah, selanjutnya badan magnet itu diturunkan katanya, diturunkan badan magnetnya sebesar 2 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Hambatannya ini, ditanya besar dan arah induksi. Nah, kita tahu bahwa artinya alas penampang ini seperti yang diketahui adalah 0,02 meter kuadrat, dan kita tahu bahwa di sini kecepatannya didefinisikan sebagai delta B dikali delta T. Ini merupakan suatu rumus kecepatan dalam suatu bidang magnet, ya. Di mana kecepatannya diketahui adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Maka kecepatannya adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 Tesla per sekon adalah delta B per delta T. Jadi ini rumusan daripada kecepatannya itu perubahan daripada suatu medan magnet terhadap waktu, ini kecepatan. Dan diketahui bahwa nilai resistor itu adalah 0,01 ohm. So, bukan 0,1 ohm. Kita bisa menghubungkan dalam suatu aplikasinya. Tadi kan diketahui kan bahwa ini dia menjauhi. Nah, kita menganggap bahwa arus listriknya itu searah, yang dimana searah jarum jam. Nah, kalau misalnya ada medan magnet dan arus listrik, maka ada kecepatan, atau kita tahu kalau misalnya ada definisi daripada arus listrik, itu definisikan epsilon dibagi R. Kita tahu bahwa definisi epsilon itu adalah apa? A dikali V dibagi R. Artinya nilai V ini kita definisikan sebagai delta B per delta T. So, kita akan dapatkan jawabannya adalah A dikali delta B per delta T dibagi R. Yang kita jawab, mendapatkan bahwa alas penampang L 0,02 dikali 2 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 0,1. Kita dapatkan jawaban 0,4 bagi 0,1 4 kali 10 pangkat minus 5 ampere, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kita dapatkan nilai arus yaitu 4 kali 10 pangkat 5 ampere. Nah, selanjutnya kita arahnya. Jadi kita akan dapatkan bahwa arus listrik ke sini, badan magnet ke menjauhi. Jadi kita bisa melihat dalam suatu kaidah tangan kanan, maka kita dapat menemukan bahwa arahnya itu searah dengan suatu putaran jarum jam. Jadi kita akan dapatkan jawabannya adalah mana nih? D, ya. Iya, D, searah jarum jam. Ya, dia akan seperti itu. Next, soal terakhir. Atau ini dulu ya dari saya, ya. Ini karena sudah malam sekali, mungkin ya sekian dulu dari saya, ya, dalam membahas soal ini. Mohon maaf jika saya banyak salah kata dalam membahas soal UTBK, ya. Terima kasih yang telah menonton sampai selesai, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.